kasih Pak Ibnu Firdaus atas pemaparannya. Tadi sudah sangat jelas, sangat rigid dari bagaimana awal sejarah sampai dengan mekanisme teknis penanganan dan penyelesaian laporan dari warga. Untuk itu saya akan buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab pada para peserta yang ingin menanyakan langsung, ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ibnu Firdaus, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau melalui raise hand. Saya persilahkan, jadi interaksi langsung saja, penanya bisa langsung komunikasi supaya lebih cair dan lebih bisa interaktif. Gitu. Silakan. Baik, ini Pak Ibnu ada penanya dari Reza Nurrohma. Izin bertanya, bagaimana Pak teknik pelaporan kepada oknum badan usaha yang kantornya bodong atau memakai virtual office, mengingat adanya modus badan usaha siluman terutama dalam pengadaan tender dan lain-lain. Silakan kepada Pak Ibnu bisa langsung menanggapi. Sebagaimana tadi, misalnya ada baik kantor bodong atau hanya memakai virtual office, itu juga dialami oleh ombudsman, Pak. Misalnya ada PT yang ada satu kantor yang beberapa PT yang hanya satu kantor dan juga kopnya itu sama, kemudian apa itu kata-katanya juga laporannya itu sama. Itu sebenarnya bisa Bapak laporkan PT yang disampaikan dapat disampaikan ke ombudsman, karena bagaimanapun juga terkait dengan PT bodong ini kan juga merugikan masyarakat terhadap misalnya pertambangan yang dia pasti kalau bodong pasti tidak akan punya izin. Jadi nah itu tadi yang saya sampaikan di beberapa. Mungkin ini bisa menjadi kajian bagi pusat hukum ya pertambangan ini untuk bersama-sama ombudsman apa itu mengapa sampai ada teknik ada PT yang bodong. Sebetulnya PT bodong ini bisa diatasi apabila setiap mungkin sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada saat pendaftaran di PT itu kan ada Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya disitulah filter filter dari pemerintah agar setiap PT itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah mungkin nanti mungkin kita juga akan ombudsman juga akan melakukan kajian juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, sejauh mana Hukum dan HAM itu memfilter adanya badan usaha yang bodong ini. Mungkin itu apakah bodong ini juga karena adanya adanya standar pelayanan yang diabaikan sehingga bodong, sehingga PT itu bodong, atau lewat dari SOP yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin ini nanti kita akan menjadi kajian dari Hukum dan HAM. Terkait tadi yang teknik pelaporannya sebetulnya sama aja Pak. Misalnya ditujukan kepada ombudsman pusat. Nah karena adanya pelimpahan wewenang tadi, semua pertambangan kan sudah di pusat, jadi Bapak tidak perlu bersusah payah untuk menyampaikan ke pelanggan kami, langsung aja ke kantor pusat, karena memang dulu terkait dengan pertambangan, karena masih ada di provinsi itu kita bagi-bagi mana yang menjadikan kewenangan ombudsman perwakilan dan mana mana bagian dari pusat. Nah tadi
untuk apa tadi ini terkait dengan ombudsman yang dirahasiakan, jika di negara kami punya apa itu punya apa itu Pak, punya apa itu semacam apa itu ya, punya wewenang untuk merahasiakan identitas apa itu identitas pelapor karena mengancam jiwanya. Tapi ada beberapa sektor juga apa itu sektor yang misalnya pelapor itu meminta kerahasiaannya, tapi oleh ombudsman tidak bisa. Misalnya dia melaporkan KTP, kan nggak mungkin bisa kita rahasiakan karena KTP kan dia pasti akan ditanya ini KTP siapa yang akan yang punya. Mungkin ada beberapa hal yang misalnya saya minta informasi terkait SHM nomor sekian. Nah, SHM pasti kita akan minta nomor berapa, namanya siapa gitu kan, itu butuh nama dan sebagainya. Tadi mungkin Pak Nadi sudah mengatakan untuk terkait dengan kerahasiaannya kita akan menjamin kerahasiaannya, tapi terkait dengan surat ke ombudsman tetap Pak ya, tetap harus lengkap, misalnya alamat dan sebagainya. Kemudian nanti ada permintaan bahwa nama Bapak dirahasiakan, nanti ombudsman akan meneliti kemudian apakah ini boleh dirahasiakan apa tidak. Jadi tetap Pak ya, nanti kalau kita kepada ombudsman itu harus tetap lengkap KTP dan sebagainya, identitas Bapak, karena ombudsman tidak menerima surat kaleng juga Pak. Sehingga kalau seandainya karena Bapak takut kemudian surat yang Bapak sampaikan kepada ombudsman tidak lengkap, itu juga percuma Pak, kita tidak tindak lanjuti. Nah, sebaiknya Bapak tetap ke ombudsman, tetap melengkapi dengan syarat-syarat yang sudah ada. Nanti di situ ada permintaan agar dirahasiakan karena ini menyangkut banyak orang. Demikian Pak. Kalau memang ada yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin kelupaan, mungkin bisa ditanggapi dulu sehingga nanti bisa yang dimaui apa gitu. Silakan. Tadi pertanyaan Bapak Bernard Doni dan Bapak Reza sudah terjawab keduanya. Mungkin ada peserta yang lain ingin menyampaikan pertanyaan, mengajukan masukan dan sebagainya, silahkan bisa langsung berinteraksi dengan narasumber. Atau kalau belum, ini sedikit ada keluh kesah dari warga sebenarnya Pak, ini di sekitar sini. Kebetulan barusan saya informasikan tadi kita sedang ada Zoom acara pelatihan dengan ombudsman, terus nitip pertanyaan. Misalnya ada satu pelayanan publik di daerah itu yang tidak maksimal, tidak berjalan, kemudian si pelapor itu apakah melapornya harus ke ombudsman pusat atau ke ombudsman daerah atau bisa dua-duanya gitu Pak. Nah, itu yang ingin ditanyakan, mohon dijawab Pak. Baik. Kalau telapornya jelas misalnya dinas atau misalnya dinas yang berada di Pemda, itu langsung aja ke perwakilan kami Pak. Karena nanti apabila Bapak ke pusat juga akan kita limpahkan ke perwakilan Pak. Jadi kita juga ingin mendorong perwakilan ini dapat menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang ada di di dinas di provinsi atau yang termasuk di wilayah tersebut. Karena kan kalau ke pusat juga nanti yang akan meminta keterangan atau dan sebagainya juga juga dilakukan oleh perwakilan. Masih di mute Pak itu Pak. Maaf Pak. Baik, terima kasih. Nanti saya akan sampaikan langsung pada yang bersangkutan tadi menanyakan. Ada penanya lagi nih Pak, dari Pak Abdurrahman Nur dari kolom chat itu. Apa ada yang bisa dijadi pembelajaran ombudsman terkait maladministrasi? Maksudnya itu yang berhasil ditangani gitu ya. Itu apa sebenarnya ya? Maksudnya mungkin yang menjadi ini ya, terkait dengan laporan atau pengaduan maladministrasi itu
apa kemudian yang menjadi temuan Ombudsman gitu ya, kemudian melakukan tadi langkah-langkah untuk misalnya ada dulu terkait pertambangan Pak ya. Tadi terkait dengan kalau terkait dengan aturan-aturan yang menurut pelapor itu yang menurut pelapor aturan PT itu biasanya kita sudah menyampaikan saran perbaikan biasanya oleh kementerian yang terkait sudah ada beberapa hal yang sudah diperbaiki terkait dengan itu yang terkait dengan dengan saran. Kemudian untuk tindak lanjutnya biasanya adalah terkait dengan perpanjangan IUP atau dan sebagainya. Dalam perpanjangan IUP biasanya itu belum Pak ya oleh PT tersebut IUP itu belum diperpanjang. Kemudian setelah Ombudsman menindaklanjuti PT itu, kemudian IUP-nya diperpanjang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada suatu saat nanti rakyat masyarakat juga melaporkan PT yang sudah dibantu Ombudsman tadi terkait IUP-nya udah diperpanjang karena bantuan Ombudsman, masyarakat ngomong ini PT justru merusak lingkungan. Nah, nanti kita akan bisa juga kita akan kemudian apabila terjadi hal-hal yang tadi ada kerusakan lingkungan yang nggak segan-segan juga Ombudsman akan menyampaikan kepada pihak terkait untuk mencabut, meskipun pada awalnya kita membantu PT itu untuk agar izin yang sudah diajukan perpanjangan itu disampaikan kepada penundaan berlarut perizinan tadi sudah kita bantu, tapi juga apalagi PT ini juga melakukan kerusakan lingkungan, juga Ombudsman tidak akan segan-segan juga untuk menegur PT tersebut melalui kementerian yang terkait. Itu pun dalam hal bagaimana pengawasan kementerian itu terhadap PT ini yang sudah mempunyai izin. Mengapa sudah punya izin masih juga merusak lingkungan? Pasti ada pengawasan yang tidak maksimal, sehingga dia tidak sesuai dengan sesuai dengan izin yang dilakukan. Pasti kalau izinnya itu tidak sesuai SOP pasti akan ada apanya Pak ya? Ada akibatnya mesti. Itu mesti ada akibatnya. Misalnya izin yang dengan Sogo ada beberapa amdalnya, mungkin kalau nggak ada amdalnya pasti PT itu akan merusak lingkungan gitu. Pasti Ombudsman juga bahwa kalau ada kerusakan lingkungan itu bukan sekedar kerusakan lingkungan saja, tapi ada beberapa izin yang dilewati sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Demikian. Masih di unmute Pak? Baik Pak, maaf tadi sudah disampaikan jawaban untuk penanya yang sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, ini terkait tantangan yang dihadapi Ombudsman, di mana dalam hal misalnya seperti kasus yang terjadi di dalam daerah yang berotonomi khusus seperti Jogja, Aceh, dan Papua. Misalnya ada pejabat daerah otonomi khusus yang ada menangani kasus terkait dengan pejabat otonomi di daerah otonomi khusus. Apa kendala yang dihadapi Ombudsman di lapangan kaitannya dengan dalam menjalankan tugas sebagai Ombudsman gitu ya? Sebetulnya kan tidak ada kendala sih Pak, sama aja sih semua untuk daerah istimewa atau daerah khusus tidak ada perbedaan. Tapi mungkin untuk Aceh mungkin pendekatannya mungkin kalau misalnya kalau orang mencuri harus dicambuk, kan kita tidak boleh Ombudsman
memberikan saran, misalnya oh anu aja disuruh bersihin got umumnya kan itu. Nah, yang itu kita diserahkan kepada mekanisme kalau memang penghukuman yang ada di Aceh. Mungkin kalau terkait penghukuman kalau sepengetahuan saya sama sih Pak, ya Pak ya. Hanya Aceh aja yang agak berbeda apabila terjadi kalau pejabatnya melakukan hal-hal yang di luar ketentuan gitu, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada kendala sih Pak. Kendalanya sih nggak ada, karena ombudsman kan sebetulnya kan bukan artinya bukan kita hanya ini loh SOP-nya ini lakukanlah ini, sebetulnya kan tidak dalam tanda kutip memalukan orang kan, ketimbang seperti KPK dia jadi tersangka, kan ombudsman tidak begitunya, dia lebih soft gitu, lebih soft, tapi bagaimanapun juga kan ibarat air Pak ya, kalau ibarat batu, kalau sedikit demi sedikit nggak mempan ya akhirnya kita harus pakai air yang lebih deras sehingga untuk memecah batu itu gitu Pak. Jadi sebetulnya apa ya, kalau orang takut sama ombudsman kan sudah ada di aturannya, kenapa harus takut gitu, laksanakan aja di aturannya, dan aturan itu kan yang dibuat, yang membuat itu kan kementerian sendiri atau lembaga itu sendiri, kenapa harus dilanggar, dia yang buat atau dilanggar. Kalau memang itu membuat terkait dengan pelayanan publik, oh ini terlalu berat Pak, ya kita diskusikan. Ombudsman juga membuka pintu untuk mendiskusikan, oh kami ini Pak misalnya di bahasa itu paling lambat di undang-undang 30 hari, kita bisa 30 hari atau kita hanya bisa 20 hari Pak, karena mungkin SDM-nya atau anggarannya yang tidak sebesar, misalnya di kota ini anggarannya tidak sebesar kota lain, sehingga mungkin untuk pelayanan publik seminggu, tapi di kota besar kita kita bisa 5 hari, kita tidak harus Anda 5 hari, tapi disesuaikan dengan dengan kemampuan, tapi jangan diputar balik, SDM-nya banyak tapi waktu yang ditentuin juga kalah dengan SDM di kota lain yang sedikit tapi waktunya lebih cepat. Mungkin itu yang diperhatikan. Jadi ombudsman juga setiap saat membuka pintu untuk sebagai ini ya bahan diskusi terkait dengan aturan-aturan yang terkait pelayanan publik, apakah ini sudah bisa dilaksanakan atau memberatkan. Bilangan oh ya Pak kami memberatkan, itu bisa menjadikan ombudsman bisa menjadikan saran kepada pemerintah pusat bahwa setiap pelayanan publik itu tidak harus dipukul rata semua daerah. Ini ada beberapa daerah yang tidak bisa melakukan secara maksimal. Sebetulnya kan kejujuran itu yang penting Pak ya. Misalnya kita ada kelemahan ini, sampaikan aja ke kami, nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman bapak-bapak sekalian untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang baik Pak. Mungkin dari Pak Wildan Muhammad yang sudah angkat tangan, kami persilakan Pak. Maaf Pak Suyanto, mungkin kami kembalikan ke Pak Wildan, silakan bisa langsung. Baik, terima kasih Pak Suyanto. Salam hormat Pak Ibnu Firdaus. Saya sangat mengapresiasi kinerja Ombudsman beberapa tahun terakhir. Namun ada beberapa yang hendak saya tanyakan terkait dengan rekomendasi Ombudsman ini, Pak. Dalam beberapa kasus, rekomendasi Ombudsman ini menjadi salah satu alat bukti dalam pengadilan, dalam persidangan. Bagaimana misalkan tergugat, kita dalam posisi penggugat misalkan melampirkan rekomendasi Ombudsman tersebut yang tidak dilaksanakan oleh tergugat ataupun yang terlapor dalam hal ini di Ombudsman seperti itu. Nah, yang hendak saya tanyakan mengenai rekomendasi Ombudsman dalam sektor energi dan pertambangan. Misalkan ada kasus terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan, misalkan ada kasus pencabutan izin usaha pertambangan. Nah,
dalam hal ini pemilik izin usaha tersebut melaporkan adanya dugaan maladministrasi dalam pencabutan izin tersebut. Nah, yang hendak saya tanyakan, sejauh mana efektivitas daripada rekomendasi Ombudsman tersebut dalam sektor energi dan pertambangan. Jadi selama Bapak bergelut atau bekerja di Ombudsman, sejauh mana efektivitas dari rekomendasi tersebut? Apakah selama ini cukup efektif? Mungkin ada beberapa kasus yang sudah masuk ke Ombudsman melaporkan adanya maladministrasi dalam pencabutan izin misalkan. Sejauh mana rekomendasi tersebut dilaksanakan atau berpengaruh tidak terhadap ditundanya ataupun di pendingnya terlebih dahulu untuk pencabutan izin tersebut, Pak. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Ibnu Firdaus, Pak Suyanto, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan bisa langsung dijawab. Baik, kalau sepengetahuan saya, karena kami ada beberapa ini Pak, ada beberapa unit yang kalau saya kan pengaduan masyarakat, ada yang namanya pemeriksaan pemeriksaan laporan, nah itu biasanya ada. Tapi saya juga pernah di pemeriksaan laporan untuk terkait pertambangan, misalnya kita masih biasanya di tahap LHP itu sudah bisa dilaksanakan oleh pihak terlapor, jadi belum pernah sampai ke rekomendasi, Pak. Yang ada beberapa yang disampaikan ke rekomendasi, dan ada beberapa yang memang dilaksanakan, ada yang tidak. Nah, pada saat tidak dilaksanakan, kekuatan kami adalah bahwa instansi terlapor ini tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Itu yang awalnya bisa kita lakukan. Tapi kan kalau kalau orang punya hati itu, kalau sudah diumumkan begitu kan namanya rasa malu itu ada. Jadi moral itu seharusnya itu dilaksanakan rekomendasi Ombudsman. Sebetulnya rekomendasi Ombudsman itu sebetulnya kan misalnya atau kami biasanya di LHP tidak sampai ke Ombudsman, misalnya kita menyarankan untuk menerbitkan IUP. Menerbitkan IUP itu kan di situ sudah ada, misalnya PT ini apakah di SOP-nya sudah lengkap, misalnya akte pendiriannya apa tidak bertentangan, sudah punya AMDAL atau enggak, atau tidak. Sebetulnya kan kalau sudah semua sudah sudah ada ditanggapi, itu sebetulnya kan sebetulnya tidak ada alasan lagi si dinas ini untuk tidak memperpanjang tidak memperpanjang izin itu. Dan apabila pelapor kemudian si PT ini kemudian melapor, juga kita bisa juga pending kalau memang izin-izin itu tidak dilengkapi dengan AMDAL. Misalnya biasanya kan pelapor itu di Ombudsman, data-data yang menguntungkan dia itu disampaikan ke Ombudsman, tapi data-data yang tidak merugikan dia kadang-kadang disimpan. Nah, akhirnya Ombudsman mengetahui ada data-data yang disimpan ini yang justru ini yang mengakibatkan tidak dapat perpanjangan. Akhirnya kita, meskipun dia melapor ke Ombudsman, tapi kalau memang dia tidak melengkapi hal-hal yang harus dipenuhi di SOP, kita akan menyampaikan ke pelapor, tolong dilengkapi dulu. Kalau kemudian setelah dilengkapi, diajukan lagi ke pelapor apabila tidak ditanggapinya, itu akan menjadi tidak ditanggapi, Anda akan melapor ke Ombudsman. Terkait rekomendasi yang dipakai di gugatan atau di mana di pengadilan, itu jadi hak Anda ya Pak ya, pelapor. Jadi Ombudsman tidak punya kapasitas untuk melarang, karena nanti itu menjadi kewenangan hakim menilai apakah rekomendasi Ombudsman ini bisa dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pengadilan. Itu Pak.
Mungkin Pak Wildan ada yang mungkin saya ada yang masih kurang, mungkin ada yang kelewat gitu, silakan Pak. Untuk sementara cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Tadi Pak ada saya sekilas melihat tadi ada apa itu ada mana ada duta atau pencegahan ya Pak, pencegahan maladministrasi. Sebagaimana perlu kami sampaikan bahwa di tiap-tiap perwakilan ombudsman itu kita punya semacam itu Pak tadi kumpulan sahabat-sahabat ombudsman yang sebagai apa itu mitra kerja kami di ombudsman apabila terjadi ada beberapa laporan terkait maladministrasi dari kumpulan-kumpulan itu yang apa itu yang bisa menjadikan apa itu ya sebagai duta ombudsman untuk melaporkan ke ombudsman di misalnya di Jogja ada konco ombudsman, di tempat lain ada sahabat, di ada apa itu ada kumpulan-kumpulan itu sehingga mungkin nanti ada Bapak tadi yang berkenan, kita juga terima kasih apabila menjadi duta. Kalau kita tahu Bapak di daerah mana nanti bisa menghubungi perwakilan kami yang ada di sana, nanti di situ Bapak bisa dilibatkan untuk menjadikan duta ombudsman yang sebagai bisa misalnya menjadikan jembatan masyarakat untuk melaporkan ke ombudsman. Itu Pak mungkin tambahannya. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu Firdaus. Ternyata kita sudah hampir sampai di penghujung acara Pak. Waktu yang disediakan oleh panitia sudah hampir habis. Untuk itu kami mohon kepada Pak Ibnu untuk menyampaikan closing statement kepada para seluruh peserta. Silakan kepada Pak Ibnu. Baik, sebetulnya sebagai tadi pelayanan publik itu semua pelayanan publik sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh kita semua. Ini pusat ini kan studi ini juga pusat studi hukum energi kan dan pertambangan juga kan mau tidak mau kan pada saat ini juga melayani publik, misalnya apa itu Pak menyediakan Zoom itu kan termasuk pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua kami harapkan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kerjasama yang lebih intens dengan ombudsman sehingga kita dapat bisa memperbaiki pelayanan publik yang baik. Yang ketiga mungkin bukan sebetulnya di atas ombudsman itu jangan takut kepada ombudsman. Sebetulnya pengawas yang hakiki itu adalah masyarakat. Itu yang sebetulnya yang harus kita camkan bahwa pengawasan pelayanan publik yang paling hakiki itu masyarakat, kemudian ombudsman. Nah dari situ kita ombudsman tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan dari teman-teman sekalian dari pusat studi hukum energi dan pertambangan ini bisa menjadi duta yang melapor ke ombudsman sehingga ombudsman mempunyai perpanjangan tangan untuk lebih menggali permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan pelayanan publik. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Terima kasih kepada Pak Ibnu Firdaus yang sudah menyampaikan statementnya. Untuk itu sebelum kita tutup sesi acara ketiga ini, maka kami minta untuk foto bersama sebagai kenangan. Kami minta kepada seluruh peserta untuk on kamera. Kita akan hitung sampai ketiga. Nanti hitungan ketiga minta tolong panitia untuk mengambil gambar. Kita hitung 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Terima kasih atas kesediaan waktunya kepada Pak Ibu Firdaus. Buat seluruh